pelajaran dari kehidupan yang pernah saya alami, yaitu kepahitan hidup begitu ya. Waktu itu berawal dari tutupnya usaha saya yang lama. Yang waktu itu saya merasa di usaha yang lama sudah berhasil, sudah besar, dan sepertinya tidak akan mungkin untuk saya jatuh begitu ya. Tetapi saya lalai, saya abaikan petua-petua orang tua yang waktu itu menyarankan untuk betul-betul secara pengelolaan bisnisnya, hati-hati bertindak dan lain sebagainya. Itu saya lupa. Saya mungkin merasa waktu itu sudah hebat begitu ya. Nah, dari situ suka tidak suka, mau tidak mau, terpaksa saya harus tutup usaha karena kesalahan saya. Yang pertama, karena apa? Karena saya tidak melakukan pengawasan, tidak melakukan pengelolaan dengan baik dan benar. Dan kemudian saya juga terlalu berani mengambil tindakan-tindakan. Ambisi boleh, bagus. Tetapi waktu itu saya terlalu ambisius untuk mengejar satu impian besar yang waktu itu tetap sama, kepingin menjadi seorang pengusaha yang sukses. Tetapi ambisius itu saya kedepankan sehingga bisa dikatakan menghalalkan segala cara, termasuk dalam mengambil permodalan secara riba yang saya tidak ketahui waktu itu, dan ternyata menjerumuskan saya karena keputusan yang saya ambil sendiri sebenarnya gitu. Tapi memang berat ya. Saya yakin teman-teman yang mengawali usaha dari nol atau mungkin sudah tinggi dan kemudian jatuh, itu bukan hanya saya sendiri. Saya belajar dari banyak teman-teman, banyak orang, banyak mentor. Dan salah satu yang pernah saya dengar di dalam satu materinya itu Bapak Dahlan Iskan. Waktu itu beliau mengatakan bahwa tidak akan pernah berhasil kalau kita tidak jatuh atau tidak tertipu. Dan ternyata ini saya alami. Nah, kebetulan saya suka membaca dan saya suka juga mengikuti acara-acara motivasi sehingga menjadi bekal saya untuk saya menapaki kehidupan. Memang berat pada saat di bawah, bagaimana dicibir, bagaimana ditinggalkan teman, sahabat, saudara, itu betul-betul bisa dihitung hanya dengan jari saja ya. Yang lainnya seolah-olah meninggalkan saya semua. Dan kehidupan itu sepertinya gelap gulita waktu itu ya. Ini mau diteruskan seperti apa begitu. Tapi alhamdulillah, karena dari awal itu tidak ada terpikir untuk berbuat salah, kemudian merugikan orang lain, tapi karena suatu sebab kesalahan yang awalnya saya tidak ketahui dan ternyata berakibat fatal untuk kehidupan kami. Dan masih ada beberapa teman-teman dekat, teman-teman yang memang sahabat sejati, itu datang pada saat kita terpuruk sekalipun dia akan datang pada kita. Kita sharing dan kemudian setapak demi setapak pelan-pelan itu kami lakukan apa yang menjadi saran dari teman-teman itu. Walaupun itu kecil dan waktu itu sepertinya saya tidak mungkin ada di posisi itu loh dalam kehidupan ini gitu. Ternyata itu saya ada di dalamnya. Terpressure, terintimidasi, kemudian diketepikan, itu sangat tidak enak. Nah, itu menjadi pembelajaran yang luar biasa. Tapi bagaimana ya? Impian sudah terlanjur dibangun. Gak akan mungkin saya surut melangkah dan kemudian saya berbalik arah apalagi. Dan akhirnya selalu memohon, berdoa, dan kemudian melakukan segala sesuatu itu dengan ikhlas. Ya biarlah orang berkata apa, terserah, tetapi inilah kehidupan yang sekarang ini saya alami. Nah waktu itu seperti itu, dan pelan-pelan alhamdulillah saya menemukan peluang bisnis yang secara rupiah tidak besar, tetapi membuat semangat saya itu menggebu-gebu, dan ini menjadi satu peluang besar untuk saya optimis bahwa impian yang saya inginkan itu betul-betul akan bisa saya raih dalam genggaman saya, yaitu bisnis makanan.
pada saat menghadapi kesulitan hidup tentunya segala macam dilema, saya rasakan itu ya. Ini udah terlanjur merantau. Dulu disuruh tetap di kota, di daerah asal saya. Waktu itu orang tua meminta saya untuk tetap ada di Yogyakarta begitu, tapi saya tetap kekeh, saya ingin merantau dan kemudian saya akan menapaki hidup tanpa bayang-bayang orang tua begitu ya. Saya ingin buktikan itu gitu. Nah, pada saat terpuruk dan ambruk, alhamdulillah, walaupun dari Yogyakarta yang katanya lemah lembut begitu ya, tapi kami mempunyai tekad, saya mempunyai tekad yang kuat untuk tidak cengeng atau cemen bahasa anak-anak sekarang. Wah, pulang kampung aja deh begini begitu. Alhamdulillah tidak. Saya akan pulang menjadi bukan sebagai pecundang, mohon maaf, tetapi saya akan pulang menjadi seorang pemenang. Itu tekad yang betul-betul terpatri dalam diri. Jadi saya selalu mengingat, walaupun orang tua sudah tidak ada, bagaimana orang tua memberikan pesan kepada saya tentang nama yang melekat dalam diri saya. Itu yang membuat saya selalu kuat dan tidak mundur selangkah pun sebelum cita-cita apa yang saya inginkan itu tercapai. Bapak Ibu menitipkan nama Kartika Kusmastuti di dalam diri saya. Itu bukan karena hanya indah, tetapi karena makna besar yang kami inginkan dari dirimu. Itu apa itu kita? Kartika itu artinya bintang, Kusuma itu artinya bunga, dan Astuti artinya perempuan. Jadi bapak dan ibu itu mengharapkan saya menjadi seorang perempuan yang bisa memberikan kebaikan-kebaikan yang kuat, mengharumkan nama keluarga dan memberikan kebaikan untuk banyak orang. Itu yang Bapak Ibu titipkan kepada saya, dan itu yang menjadi selalu menginspirasi saya untuk tetap tegar dan tetap berdiri tegak di tengah terpaan, di tengah cemoohan kawan-kawan yang mungkin tidak suka kan. Kemudian dari banyak orang lah yang meremehkan apa yang kami buat, karena waktu itu kami membuat, wah, sarjana loh, seorang insinyur loh, kok jualannya epok-epok atau pastel gitu. Wah, banyak cemoohan yang membuat saya jalan enggak, maju terus apa enggak, atau bagaimana ini gitu dengan, tapi tidak ada yang memikirkan saya, tidak ada yang memikirkan keluarga kami. Kalau kami mengeluh terus, akhirnya kami lebih baik diam dan kemudian membuktikan apa yang menjadi keinginan kami itu insya Allah bisa tercapai. Nah, itulah yang kami buktikan satu demi satu, dan alhamdulillah itulah yang kami buat. Kita mempunyai satu prinsip, berpikir yang baik, berniat yang baik, berpikir yang baik-baik, berbuat yang terbaik dengan tujuan untuk banyak kebaikan. Pasti luar biasa akan mendapatkan balasannya, tentunya dari Yang Maha Kuasa. Dan jangan pernah berharap kepada manusia. Berharaplah hanya kepada Yang Maha Kuasa. Tentunya ya tetap kita berupaya ya, berusaha di lingkungan kita dan lain sebagainya. Tetapi berharaplah hanya kepada Yang Maha Kuasa. Kamu tidak akan pernah kecewa. Itu yang selalu kami tanamkan dalam diri, sehingga pada saat kecewa dengan sesama kita, itu kemudian alhamdulillah kami menyikapinya dengan positif, dan kemudian tetap kembali melangkah dan membesarkan wadah supaya kami lebih kuat dan dikuatkan oleh Yang Maha Kuasa untuk menapaki atau menghadapi semua rintangan yang kami hadapi. Saya sendiri pun juga terpikir, hampir sempat terakhir kesempatan saya untuk menjadi seorang pegawai dan melamar menjadi seorang pegawai seperti apa. Tapi kembali lagi, saya berpikir tentang tujuan awalnya itu seperti apa. Karena kenapa saya memilih menjadi seorang pengusaha begitu? Karena di situ saya menginginkan satu kebebasan waktu. Saya punya kebebasan income, kebebasan berekspresi. Tentunya juga ada bekal-bekal yang harus saya siapkan, yaitu belajar dari orang-orang yang sudah lebih dahulu sukses gitu. Nah, sehingga hanya sepintas saja saya berpikir untuk bagaimana nih kesempatannya masih ada nih jadi pegawai gitu. Tapi balik lagi, saya kepengen hidup ini
seperti apa yang saya inginkan. Saya ingin merdeka, tidak diatur oleh orang lain, dan kemudian bahkan saya bisa memberikan kontribusi kepada banyak orang nih, karena saya menjadi bos untuk diri saya sendiri. Nah, akhirnya saya tetap kekeh pada pendirian saya harus sukses menjadi seorang pengusaha, dalam arti bukan sukses dalam hal finansial saja, tetapi bagaimana sukses untuk memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang. Karena hakikatnya kesuksesan dalam hidup ini bukan hanya mempersiapkan di dunia saja, tapi bagaimana kita berpulang nanti, kita membawa bekal yang insya Allah mudah-mudahan Yang Maha Kuasa memberikan waktu untuk mencukupkan bekal di kemudian hari. Tidak mudah memang, tetapi harus tetap dilakukan. Nah, tentunya tetap mau belajar dari sekeliling, bekerja sama dengan teman-teman yang ada di sekeliling kita, dan saling bahu-membahu, tentunya bersama suami ya, bersama keluarga yang mensupport kita. Citra diri itu bukan karena harta, bukan karena kekayaan, tapi sikap mental dan attitude positif yang harus ada di dalam kita, dan kita harus berkarakter kuat bahwa apa yang kita punya tidak perlu menjadi orang penting, tetapi bagaimana kita menjadi kehadiran kita dipentingkan oleh banyak orang dan dianggap penting oleh banyak orang, itu jauh lebih berharga saya rasa dibandingkan satu kedudukan yang besar tetapi kita tidak bisa bertanggungjawabkan. Nah, inilah yang kami rasakan sekarang. Alhamdulillah, tetap belum menjadi siapa-siapa, tetapi bagaimana kami berusaha menjadi penting untuk kehadiran kami ada di beberapa lingkungan teman-teman, lingkungan sahabat, lingkungan saudara, itu yang jauh lebih berharga dalam kehidupan kami. Dan sehingga kami memaknai, kalau kami tidak mengalami kepahitan hidup beberapa waktu yang lalu, kami mungkin sudah menjadi sombong dan arogan, kemudian mendongakkan kepala dan menganggap yang lain rendah. Tetap menjadi diri kita sendiri, bukan menjadi orang lain, apalagi disetir oleh orang lain. Kami pengen merdeka dalam hidup ini, pengen bahagia sambil mempersiapkan bagaimana kehidupan kami selanjutnya.